sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Blorok Production. Sedulurku dimanapun Anda berada, ini saya nih agak getem pokoknya jengkel nih dengan pernyataan Bang Hasto Kristianto, Sekjen PDI yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Ini tambah kemana-mana ini. Pernyataan beliau di tanggal 26 Desember 2024 kemarin yang sudah viral di berbagai macam media sosial, yang menyatakan kalau dia siap untuk menerima apapun resikonya. Nah, ini yang pertama dia siap menerima resiko apapun yang akan dia alami sesuai dengan apa yang dia hadapi sekarang terkait dengan kasus Harun Masiku. Ini saya senang karena beliau gentle banget dan akan berani untuk menyongsong badai. Nah, tapi yang tidak membuat saya secara pribadi tidak nyaman dengan pernyataan atau pidatonya beliau adalah ketika beliau mengaku sebagai muridnya Pak Karno. Kapan ya beliau itu jadi muridnya? Dengan modal satu buku, maaf, yang lainnya saya nggak tahu karena yang ditunjukkan hanya satu buku, yaitu bukunya Cindy Adam. Beliau menyatakan sebagai muridnya Bung Karno. Kapan sebagai muridnya? Kapan diajari Bung Karno? Bung Karno itu wafat di tanggal 21 Juni 1970. Sementara Bang Hasto sendiri itu lahir di tahun 66 kalau nggak salah ya. Apa iya usia 5 tahun itu beliau jadi muridnya Bung Karno? Nah, kalau hanya mengklaim seperti itu semua orang bisa. Ini kita lihat videonya biar tidak salah saya itu ya. Kalaupun itu konteksnya lebih besar saya nggak tahu, tapi yang jelas Bung Karno akan malu lah kalau punya murid seperti ini. Kalau misalnya diakui sebagai muridnya ya. Saya juga membaca bukunya Cindy Adams ya. Yang jelas ini menurut saya kalau pengakuan ini kok ngaku-ngaku saja ya, ngaku-ngaku saja. Kapan sekolahnya, kapan ketemunya? Wong dia di Jogja, Pak Karno di Jakarta, dan saat itu pun ketika dia dilahirkan di tahun 1966, Pak Hasto ini, ya Pak Karno sudah dalam tanda kutip di rumahnya di Wisma Yaso, nggak bisa kemana-mana. Kapan ketemunya? Yuk kita saksikan dulu. Nanti kita komentar lagi ya. Yuk, terus. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi,
agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar. Nah, gimana menurut para netizen semuanya? Gimana? Dia ngaku-ngaku toh, ngaku-ngaku sebagai muridnya Soekarno dengan modal satu bukunya Cindy Adam. Wes, toh. Yang kedua, yang membuat saya tidak sepakat dengan apa yang beliau sampaikan adalah beliau menyamakan dirinya Hasto dengan Pak Karno maupun pejuang-pejuang kemerdekaan di masa penjajahan Belanda. Kok ya ora pas ya? Ndak pas juga. Kenapa? Ya beda lah. Beda. Beda person, beda cita-cita. Beda visi ya. Kalau Pak Karno kan jelas untuk kemerdekaan, saya sepakat. Itu Pak Karno untuk kemerdekaan Indonesia. Lah tapi Bung Hasto ini untuk siapa gitu loh. Untuk melindungi Mas HM. Ya kita nggak tahu ini. Wah, pokoknya menurut saya ini nggak cocok lah ya. Mosok Pak Karno dipadake Bang Hasto. Jauh. Meskipun Anda dekat dengan Bu Mega anak biologisnya Bung Karno, ya tidak menjamin dong Anda bisa sama seperti dia. Ya toh? Bung Hasto. Meskipun awalnya saya agak simpatik ya dengan keberanian Anda, dengan kekuasaan yang tanda kutip yang Anda serang adalah Pak Jokowi. Ya sebagian saya sepakat, tapi kebanyakan tidak sepakat juga. Nah ini yang ketika Anda menyamakan ini sekarang eranya juga sudah berbeda. Meskipun Anda mengatakan ada kekuatan dalam tanda kutip Jokowi lah dan seterusnya dengan parcoknya dan sebagainya, itu analisa Anda atau itu pendapat Anda. Dan menurut saya lagi adalah tidak pas kiranya saat ini Anda menyamakan dengan masa penjajahan. Itu saja ya, tidak pas ketika menyamakan masa ini dengan masa penjajahan. Mungkin itu saja dari saya, Bung Hasto. Sabar, siap hadapi, jangan lari ya, jangan lari. Pokoknya hadapi seperti kata-kata Anda. Lawan ketidakbenaran. Kalau itu memang tidak benar, tunjukkan kekuatanmu ya. Jadi ini pendapat saya pribadi. Kalau yang salah saya mohon maaf. Dari Blur Production. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.